Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito, dan saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin konsultasi bisa kontak WhatsApp di 085176764648. Hari ini tema kita masih membahas mengenai sindrom metabolik yang langsung saja akan dijelaskan kembali oleh Dr. Sony. Silahkan. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa aja sih sebenarnya dampak dari bisa terkena metabolic syndrome. Jadi yang pertama, sebenarnya metabolic syndrome ini adalah sekumpulan gejala ya. Benar tadi dikatakan Dr. Reni, itu adanya darah tinggi, kemudian ada dislipidemia, kemudian adanya hiperglikemik, dan juga adanya obesitas sentral. Nah, di sini kumpulan penyakit tersebut bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Seperti apa? Kayak penyakit jantung koroner mungkin, terus bisa juga ke arah stroke, seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa penyakit lagi yang bisa diakibatkan dari sebenarnya dari metabolic syndrome. Kalau pada wanita, mungkin yang paling sering terdengar adalah terkait polycystic ovarian syndrome atau PCOS, sehingga hal ini menghambat kesuburan seorang wanita. Makanya seperti kayak wanita yang mungkin secara berat badan dia kegemukan gitu. Itu salah satunya penyebabnya adalah polycystic ovarian syndrome. Kemudian di hati juga ada. Sebenarnya mungkin orang mengenalnya kalau orang minum alkohol banyak akan mempengaruhi hati. Ternyata ada juga jenis yang non-alcoholic fatty liver disease. Jadi memang hatinya itu berlemak tapi bukan disebabkan karena alkohol. Itu non-alcoholic yang fatty liver disease. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagaimana diagnosisnya. Yang pertama, pasti kita akan melakukan terkait anamnesis terlebih dahulu atau wawancara medis. Di sini biasanya kita akan menanyakan beberapa faktor resiko yang menjadi penyebab bisa menentukan sindrom metabolik ini. Yang pertama pasti kita tanya dulu, adakah riwayat keluarganya yang seperti ini, kemudian apakah ada penyakit keturunan ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah terkait pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi tekanan darah. Nah, kemudian yang sering lupa mungkin dilakukan kita adalah pemeriksaan antropometri terkait lingkar perut ya. Karena kadang-kadang kita itu terfokusnya terhadap nilai-nilai lab. Yang pertama ada glukosa, dislipidemia, trigliserid tinggi, dan juga HDL-nya rendah. Seperti itu. Nah, benar yang seperti yang kita gunakan tadi, biasanya kita tuh lebih enak gunain kriteria yang dari NCEP ATP3. Karena kenapa? Dia hanya menentukan 3 dari 5 faktor resiko. Dan cara mengingatnya juga mudah. Yang pertama itu terkait obesitas sentral tadi. Pada laki-laki kita definisikan dia obesitas sentral itu ketika lingkar perutnya lebih dari 102 cm dan pada wanita itu lebih dari 88 cm. Itu sudah salah satu faktor risiko. Kemudian adanya dislipidemia sebenarnya. Dislipidemia yang ini meliputi 2 hal. Kan biasanya profil lipid itu ada 4 ya, ada kolesterol total, ada kolesterol, kemudian ada trigliserida dan juga HDL atau LDL. Nah, di sini yang kita gunakan itu adalah trigliseridanya dan juga HDL yang lemak baiknya. Karena kenapa? Kemarin sudah dibahas bahwasanya HDL ini ternyata dia mengurangi beban terbentuknya plak di pembuluh darah. Makanya kalau misalnya HDL-nya rendah, otomatis fungsi HDL untuk membersihkan plak-plak yang ada di pembuluh darah ini berkurang. Makanya kalau misalnya HDL-nya rendah, kurang dari 40 mg per desiliter, ini bisa membahayakan terkait penyempitan pada pembuluh darah akibat plak dari lipid. Kemudian yang ketiga tadi trigliseridnya. Trigliseridnya itu kita definisikan masuk dalam faktor resiko itu lebih dari 150 mg per desiliter. Yang keempat ada hipertensi atau darah tinggi. Sebenarnya kalau di Indonesia tadi benar dibilang kita biasanya gunain 140/90 ya untuk hipertensi. Tetapi di sini ada yang bilangnya 130/85 mm air raksa. Kemudian yang terakhir adanya kadar glukosa darah tinggi yang dilakukan berdasarkan glukosa darah puasanya. Nah, ini dia yang paling penting terkait bagaimana sih sebenarnya cara pengobatannya ya, cara pengobatannya. Yang jelas, sebenarnya sindrom metabolik ini cara pengobatannya adalah yang paling utama terkait non-medikamentosa, berarti tidak membutuhkan obat. Karena kenapa? Pada dasarnya tadi dijelaskan bahwasanya
ini merupakan faktor resikonya diakibatkan karena sedentary life atau pola hidup. Memang ada beberapa faktor genetik yang mempengaruhi, seperti halnya adalah dislipidemia yang primer ya, itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Akan tetapi pada kejadiannya dia lebih sering diakibatkan karena penyakit-penyakit yang sekunder. Jadi ada penyebab lain yang mengakibatkan kejadian dislipidemia. Nah, di sini non medikamentosa yang paling sering yang paling disarankan adalah penurunan berat badan sebenarnya. Karena kenapa? Kalau kita berbicara terkait obesitas sentral, otomatis biasanya berat badannya akan diambang overweight atau berlebih atau bahkan bisa sampai obesitas ya, seperti itu. Kemudian hal inilah yang mengakibatkan fungsi dari insulin ini menurun. Makanya tadi bisa mengakibatkan resistensi insulin. Karena kenapa? Terlalu banyak gula di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, digunakanlah latihan fisik. Nah, latihan fisik ini sebenarnya unik sekali ya. Banyak cara sebenarnya buat latihan fisik. Tetapi yang disarankan oleh WHO adalah aktivitas fisik 3-5 kali dalam 1 minggu dengan waktu 30-45 menit per aktivitas. Itu yang disarankan. Sebenarnya bebas, mau kita aerobik kah, atau latihan strength atau kekuatan, atau non aerobik pun boleh. Sebenarnya olahraga itu tidak identik dengan kita harus jogging pagi, enggak. Kalau dari penelitian ternyata ada bilang gini, bahwasanya kalau kita ternyata jalan di pagi hari itu sekitar 30-45 menit, itu ternyata bisa membakar kalori lebih cepat dibanding kita jogging selama 30 menit. Nah, ibarat kata kita jogging 30 menit itu kita dapat sekitar 4-5 kilo. Mungkin kalau jalan kaki kita cuma bisa dapat 2-3 kilo. Tetapi ternyata efektivitasnya lebih tinggi. Karena kenapa? Karena dia membakarnya lebih cepat. Karena pada saat di pagi hari itu di posisi kita belum makan apa-apa ya. Jadi otomatis cadangan yang digunakan adalah lemak. Karena glukosanya belum ada masuk di saat hari itu. Kemudian yang ketiga terkait diet atau pola makan. Nah, kalau pola makan ini sudah banyak sekali contoh sebenarnya ya. Mau dia kayaknya aku nggak makan nasi, nggak makan daging, nggak makan apa, ya terserah sebenarnya. Tetapi jangan sampai ini membuat keadaan kita malah nggak fit di hari itu. Sebenarnya banyak cara. Mungkin yang teman-teman sering dengar kayak intermittent fasting, itu yang digunakan oleh orang-orang yang saat lagi diet. Ya boleh aja sih sebenarnya, asalkan pola makannya benar. Tetapi yang saya mau tekankan adalah di pola diet ini sebenarnya perbanyaklah konsumsi buah dan sayur. Itu yang pertama. Sedangkan untuk konsumsi daging itu juga boleh, protein ya. Protein itu digunakan juga karena itu yang bahkan membantu untuk membentuk massa otot yang baru saat ketika kita sudah berolahraga. Makanya penting pola dietnya harus diperhatikan juga selain kita menggunakan latihan fisik. Kemudian untuk medikamentosa. Oke dokter, sebelum dilanjutkan ke medikamentosa, mau tanya dulu nih dok, kalau misalkan mengkonsumsi obat penurun berat badan bagaimana dokter? Ya, jadi gini, sebenarnya banyak ya, bukan konsumsi obat penurunan berat badan juga, ada juga kayak suplemen mungkin ya, orang nyebutnya suplemen gitu. Sebenarnya kalau dari guru saya bilang begini, kalau misalnya kamu mau menurunkan berat badan gitu kan, lebih baik kamu menggunakan pola makan dan juga latihan fisik. Karena kenapa? Balance-nya lebih teratur. Sedangkan kalau misalnya support dengan suplemen atau obat, dia akan ada tapering, ada waktu jedanya. Sehingga bisa kembali ke berat badan semula. Gini, selain kita melakukan aktivitas fisik dan pola makan, itu akan membentuk habit sebenarnya. Lebih bagusnya membentuk habit. Karena kenapa? Ketika kita latihan fisik, kita akan menggunakan pertama glukosa. Misalnya kita olahraganya sore nih, kita akan menggunakan glukosa yang ada di saat hari itu kita pakai. Kita olahraga 30 menit, kemudian kita misalnya sudah habis glukosa dalam tubuh, dia akan pakai cadangan di lemak. Nah, kenapa orang kalau lari ya, lari itu kurus-kurus, dia badannya kurus cungkring lah gitu, dan bahkan nggak ada lemak di perutnya. Karena ternyata memang ketika kita jogging itu lemak di sekitar perut itu cepat berkurang seperti itu. Nah, digantilah dengan diet pola makannya, diganti dengan protein. Karena kenapa? Protein ini ternyata cepat untuk membentuk massa otot yang baru seperti itu. Makanya kalau misalnya suplemen, saya kurang menyarankan. Kurang direkomendasikan ya dokter ya, karena ada pengaruh yang lain juga. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito.